Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, marilah kita selalu menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan subuh hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat yang rakaatnya paling pendek 2 rakaat, tapi pahalanya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang atau sebanding dengan orang melaksanakan sholat sunat semalam suntuk. Di samping itu, kehadiran kita langkah demi langkah kita ke masjid ini, satu langkah diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosa. Dan sampai kita berada dalam masjid didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, kasihani dia. Ya Allah, terima tobatnya. Jemaah rahimakumullah, kita sudah meyakini bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara saja. Kehidupan yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. 2 alam yang akan kita hadapin setiap manusia, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Maka untuk itu, sebelum ajal kita datang, marilah kita persiapkan diri kita. Kita siapkan bekal kita untuk kita bawa ke akhirat kelak. Maka untuk itu, marilah terlebih dahulu pada kesempatan ini, semasa kita berada di dunia ini, sebelum ajal kita tiba, ada beberapa hal yang harus selalu kita lakukan. Yang pertama sekali, bersihkan diri kita. Bersihkan dari noda dan dosa maksiat. Memang kita ini tidak terlepas dari yang namanya salah, dari namanya dosa. Maka Allah Maha Pengampun. Banyak dijelaskan dalam Al-Quran bahwa mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur hendaklah banyak istighfar. Bangun kita tengah malam, sholat, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan diri kita. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini masih bergelimang dosa. Maka insya Allah dengan kita menyesali segala kesalahan kita, dengan kita mohon ampun, asa rabbukum ayyakfir ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan itu dan masuklah ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian yang kedua, sebelum ajal kita tiba, selalulah kerjakan kewajiban. Istiqomahlah dalam beribadah dan tinggalkan larangan. Terutama sekali yang wajib-wajib jangan sampai ditinggalkan. Sholat 5 waktu, puasa, itulah hal yang wajib karena kunci ibadah, sendi agama. Tidak diterimanya amal-amal yang lain kalau seseorang itu tidak sholat. Maka jangan sampai lalaikan sholat. Dan bagi kita yang sudah sholat, mari kita sempurnakan bagaimana kita berusaha khusyuk dan istiqomah. Insya Allah, mudah-mudahan dengan demikian orang-orang yang istiqomah dalam ibadahnya, malaikat akan berkata, jangan takut dengan sedih, bergembira dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk. Dan juga kebahagiaan bagi orang yang sholat, diletakkan dosanya di pundaknya, di kepalanya, terkala dia ruku dan sujud, berguguranlah dosa-dosanya. Dan juga terkala dia berwudu, maka dihapuskanlah dosa-dosa yang ada pada anggota wudunya bersama tetesan air terkala dia berwudu. Tapi bagaimana dengan orang tarikus shalah yang meninggalkan sholat? Karena itu yang pertama diperiksa atau ditanya di dalam kubur. Di dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 dijelaskan, ada nama neraka Saqar namanya. Neraka Saqar. Ma salakakum fis saqar? Qalu lan nakuna minal musallin. Kenapa engkau masuk ke dalam neraka Saqar? Dulu kami termasuk orang-orang yang tidak sholat. Itu jawabnya. Selanjutnya, jamaah rahimakumullah. Sebelum aja kita datang, perbanyaklah amal ibadah. Perbanyak amal soleh, amal-amal sunat. Bersedekah, baca Al-Quran, dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan.
Itulah sebagai pemberat timbangan amal kita. Karena semua amal kita akan ditimbang nanti di akhirat. Kerjakanlah amal-amal soleh, berzikir, bertasbih, bersolawat, dan lain sebagainya. Akan dijelaskan ada ringan di lidah, berat pada timbangan amal. Baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lidah, berat pada timbangan amal. Jadi perbanyaklah amal-amal soleh, amal-amal ibadah sebagai bekal kita tatkala kita sudah meninggalkan dunia. Nabi pun mengatakan, apabila seseorang sudah dibawa ke pemakaman, 3 yang berangkat ke sana, keluarga, harta, dan amal ibadah, amal soleh. Keluarga kembali pulang, harta dibawa lagi kembali pulang, dan yang tinggal amal soleh. Sholat yang kita kerjakan, sedekah yang kita berikan kepada orang lain, kemudian perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, itulah yang menolong kita tatkala berada di alam barzakh. Kemudian yang keempat, sebelum ajal kita tiba, perbaikilah hati. Karena kalau tidak memperbaiki hati, banyak penyakit-penyakit hati yang terjadi itu menyebabkan bisa putusnya hubungan silaturahmi, menyebabkan bisa hapusnya amal-amal yang kita kerjakan, bisa hapus, terutama hati yang masih melakukan kesyirikan, hati yang kotor, maka itu akan menghapuskan amal-amal. Dijelaskan di dalam Al-Quran lain, asyrakta la yahbatan amaluka, jika engkau mempersekutukan Allah, maka hapuslah semua amal-amal. Jagalah hati supaya tidak merusak amal ibadah kita. Jauhi sifat sombong, takabur, ujub, iri, dengki, suuzon, karena semuanya akan merusak amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Ini saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.